are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on, now I see forever. The path is clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus, I trust you. I trust you. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shake, 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 and things break, shake, 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 as the world shakes, shake, 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 and things break, shake, 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 as the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. As the world shakes, shakes and things break, break. You are my rock, my everything. Shalom adik-adik semua. Ya pasti semuanya bergembira ya hari ini. Semuanya sudah siap beribadah hari ini? Siap. Nah, kakak mau lihat dulu deh mana nih semuanya udah duduk manis ya. Di depan ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop, ada yang pakai TV. Semuanya yang pasti sudah siap beribadah hari ini? Siap. Yes, sebelumnya kakak mau panggil dulu nih Aero Kids kita sambil kita panggilin juga teman-teman yang belum siap. Kita sama-sama panggilin ya. 1, 2, 3, Aero Kids. Aku anak raja, segala raja. Oh yes. Aero Kids. Ceria, setia, dan taat. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya udah siap beribadah hari ini ya. Yes. Jangan lupa Alkitabnya, apalagi buku catatan, apalagi siapa? Ya alat tulisnya ya, semuanya sudah siap di meja, di kursinya. Mari kita sebelum beribadah hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu semuanya dalam sikap doa ya adik-adik semua. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu menyertai kami. Haleluya Bapa, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Sehingga kami hari ini ya Tuhan akan beribadah kembali kepadamu Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan, Kau sertai kami semua Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Sehingga kami beribadah hari ini dapat menerima berkat kuasa-Mu Tuhan, dapat merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, untuk memulai ibadah hari ini kita akan angkat satu pujian. Kasih sukacita, buah roh ya, semuanya masih ingat? Mari kita angkat pujian bersama-sama. Kasih sukacita, Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita,
kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi semuanya ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Semuanya masih bersemangat ya. Amin. Kita akan angkat satu pujian kembali. Hati-hati gunakan tanganmu dan seluruh tubuhmu ya. Ikutin gerakan kakak-kakak di sini pastinya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok, prok. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok, prok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Prok-prokmu siap ya. Hati gunakan matamu. Tik-tok. Hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lagi kupingmu. Hati-hati gunakan kupingmu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan kupingmu. Ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu. Mulutmu sekarang ya. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kita akan sekali lagi dari atas, dari tanganmu, semuanya ingetin ya gerakan-gerakannya. Nanti pada saat tubuhmu semuanya kita gabungin jadi satu. Siap? Kita akan pujian ini sekali lagi dari tanganmu ya. Siap semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu ya, siap. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok, prok. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok, prok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Prok, prok, prok. Hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Hati-hati gunakan matamu. Tik-tok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah.
Hati-hati gunakan matamu, TikTok. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, ngek ngok. Mulut, hati gunakan siapa adik-adik? Mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang tubuhmu ya. Gunakan Tubuhmu, prap 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 TikTok. amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, Prap 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 TikTok. amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, Prak 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 TikTok. amin. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, semuanya tadi fokus semua ya, nggak ada yang salah-salah semuanya. Amin. Yes. Siapa yang nggak salah lambaikan tangannya. Wuh. Ya, tetap bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan tubuh, hati, dan jiwa kita untuk mengangkat penyembahan untuk Tuhan. Dan kita akan mau katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Mari kita angkat penyembahan kita. Haleluya. Mari kita serukan namanya, ya Abah, ya Abah Bapa. Haleluya. Oh, Kau Tuhan, Kau Raja. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, Jesus. Bapa, mari kita katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari kita katakan, ya Abah Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau Tuhan Raja, Engkau Bapa kami Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami siap melakukan apa yang menjadi firman-Mu hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, kirim Roh Kudus-Mu Tuhan ke rumah kami masing-masing, ke hati kami masing-masing Bapa, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Haleluya Yesus, kami telah siap Tuhan anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman sabda-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi sama Kak Cindy hari ini. Senang sekali Kak Cindy sudah ketemu lagi sama adik-adik di minggu ini ya. Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ingat, sebelum kita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dan menjadi kekuatan bagi adik-adik semua. Tutup mata. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu pagi hari ini yang sungguh cerah
Kami berdoa pada saat ini ya Bapa, karena kekuatan, kesehatan yang sempurna dari Tuhan beserta dengan kami semua adik-adik Erokid. Saat ini Tuhan, biarlah kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyerahkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Beri kami roh ketaatan sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani minggu-minggu ke depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Kak Sandy mau bertanya nih, kemarin kita masih membahas tentang 9 buah roh. Siapa yang masih ingat yang dibawakan sama Kak Indah itu loh? Ada yang ingat? Yang Kak Indah jadi chef, pakai topi chef, ada yang ingat? Haleluya, adalah kelemah lembutan. Kita sampai kepada buah roh yang terakhir. Ada berapa buah roh kita? Ada 9. Oke, buah roh terakhir adalah penguasaan diri. Kalau penguasaan diri, kira-kira nih apa yang dalam pikiran kita? Ada yang bisa kasih contoh? Good. Apalagi itu? Marah. Iya benar. Apalagi? Apalagi marah? Egois. Wah, banyak ya. Kita bahas satu-satu. Oke? Kak Sandy mau kasih tahu, penguasaan diri itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Itu tadi egois, marah, serakah, iri, dendam. Wah, apalagi? Banyak ternyata. Gimana caranya Kak supaya kita bisa menguasai diri nih? Kira-kira siapa yang belum bisa menguasai diri, yang masih suka marah-marah? Aku gak mau. Aku gak mau itu Mama. Aku gak mau itu Papa. Siapa? Kita sama-sama belajar ya supaya kita bisa menahan diri. Kita bisa menguasai diri. Oke. Selanjutnya Kak Sandy mau kasih tahu bahwa di 2 Timotius 4 ayat 5, Tuhan Yesus berkata bahwa kuasailah dirimu dalam segala hal. Yang bilang Tuhan Yesus loh, bukan Kak Sandy loh. Menguasai diri itu Tuhan Yesus yang bilang. Jadi 2 Timotius 4 ayat 5 bilang, kuasailah dirimu dalam segala hal. 1 Petrus 4 ayat 7a juga berkata, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Kak, gak ngerti kuasai diri itu gimana ya. Kuasai diri itu supaya kita jadi sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Kristus. Tuhan Yesus bisa menahan dirinya. Dalam hal apa? Ada keinginan mata. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya firman Tuhannya dari 1 Yohanes 2 ayat 16. Oke. Yang dimaksud di 1 Yohanes 2 ayat 16 adalah penguasaan diri dalam hal keinginan mata. Keinginan mata apa ya jadinya? Jadi serakah. Terus karena serakah jadinya menimbulkan pertengkaran sama saudara. Siapa yang di sini masih suka rebutan sama kakak sama adiknya? Ini punya aku. Ini aku duluan. Ini punya aku. Nah, siapa di situ? Karena apa? Karena kita ingin sesuatu, keinginan mata kita tidak terkendali. Kita gak bisa menguasai diri. Ada yang bilang, bagus banget ya itu tempat pensilnya. Wih, bagus banget sepatunya, aku pengen punya itu. Tahu-taunya penghapusnya lucu banget. Aku mau ambil Dari keinginan mata jadinya kita langsung ngambil. Itu sama aja sama apa? Mencuri. Siapa yang di sini masih suka mencuri? Kayaknya nggak ada ya. Anak-anak Erokids, anak-anak yang luar biasa loh. Kak Sandy udah tahu itu dari awal. Kalau ketemu sesuatu barang malah dikembalikan. Kak, ini punya siapa ya? Ini punya siapa ya? Walaupun lucu, bagus. Itu artinya adik-adik sudah menguasai diri lewat keinginan mata. Nah selanjutnya apa lagi? Selain kita menguasai diri lewat mata, keinginan daging, hawa nafsu sama lidah dusta. Hawa nafsu apaan sih Kak? Hawa nafsu nih, nafsu makannya berlebihan. Jadi makannya banyak. Gak kira-kira akhirnya kakaknya sama adeknya, kok aku dapetnya sedikit? Oh aku
makan, biarin, aku lapar. Tidak menguasai hawa nafsunya. Ada juga yang kesel banget, nggak mau lagi itu. Dia nggak bisa menguasai hawa nafsu, marahnya. Kerjaannya marah-marah melulu, ngomel terus, marahin terus. Ada nggak yang seperti itu adik-adik? Kalau ada yang senyum-senyum berarti masih ya seperti itu ya. Oke, satu lagi, lidah dusta. Lidah dusta apa sih Kak? Bohong. Siapa yang di sini masih suka bohong? Oh, nggak ada tangannya. Good, haleluya. Nggak ada yang angkat tangan waktu masih bohong. Tapi kok masih senyum-senyum ya? Ada yang bohong di sini? Nggak ada. Tapi Kak, kalau aku bilangnya disuruh mama ngambilnya 1 tapi ngambil 2 kuenya, bohong nggak? Bohong. Kalau disuruh ambil 1 ngambilnya 1. Nggak boleh 2 ya. Jadi salah satu lidah dusta sama aja kalau misalnya kakaknya lagi main. Terus tahu-tahu kita jatuh terus nangis saking sakitnya. Terus dibilangnya kakak yang dorong. Nah itu juga sama. Kakaknya gak tahu apa-apa langsung dimarahin mami sama papinya. Nah ya bukannya jagain adiknya ya. Terus adiknya senyum-senyum gitu. Gak boleh, itu namanya berbohong. Siapa yang di sini masih suka gitu? Kayaknya ada yang senyum-senyum nih. Kak Cindy tahu nih yang kayak gini masih suka senyum-senyum. Bertobat dari sekarang. Oke? Selanjutnya. Yang ketiga dari 1 Yohanes 2 ayat 16 adalah keangkuhan hidup. Nah, keangkuhan hidup itu kalau misalnya kita punya keangkuhan hidup sombong, kita gak bisa menguasai diri kita dengan kesombongan kita. Waduh. Nih aku nih. Cuman aku satu-satunya yang punya sepatu ini yang baru, keluaran terbaru. Sombong. Sombong. Ada lagi. Cuman aku satu-satunya yang punya tas ini. Ini tas merek. Cuman aku satu-satunya yang punya crown, mahkota. Itu sama dengan sombong. Tuhan Yesus tidak suka. Anak-anak Aero Kids tidak boleh sombong. Kak Cindy mau kasih tahu di sini. Kalau kita punya pikiran, 1 menguasai mata, yang kedua menguasai keinginan daging, terus yang ketiga menguasai keangkuhan hidup, sombong, pikirannya kita otomatis positif. Pikiran-pikiran yang happy. Aku gak mikirin lagi itu sombong-sombong. Aku gak mikirin lagi itu yang kayak begitu-begitu. Apaan itu? Aku gak dendam, aku gak iri, aku gak sirik. Pikirannya hanya memikirkan Tuhan. Hanya memikirkan kasih Tuhan, hanya memikirkan buah-buah roh. Penguasaan diri kenapa bisa 9 terakhir? Karena yang di awal-awalnya ketika kita menang, kita akan lebih jadi pemenang lagi pada saat kita menguasai diri. Kak Cindy mau kasih contoh tentang penguasaan diri ini. Tapi sebelumnya Kak Cindy mau nanya nih, apa sih hebatnya menguasai diri? Apa sih kerennya menguasai diri? Pasti pertanyaannya kayak begitu. Gak keren lah menguasai diri Kak. Gak hebat lah menguasai diri. Itu kan untuk diri sendiri, gak keren gitu. Hebatnya apa? Atau kalau menurut adik-adik siapa yang di sini paling hebat? Pahlawan kah? Contohnya pahlawan, Batman, Superman, Avengers. Nah, siapa yang di sini suka Avengers? Pasti ada yang suka ya, Kak Cindy tahu tuh, ada yang punya itunya tuh, Avengers. Ada lagi Transformer. Nah, Transformer itu yang hebat Kak. Kalau menguasai diri mah nggak hebat, nggak keren. Masa nggak keren? Nih, Kak Cindy kasih tahu di sini firman Tuhannya. Buka sama-sama ya Bible-nya, buka sama-sama Alkitabnya di Amsal 16 ayat 32. Udah dibuka? Kak Cindy tunggu nih. Amsal 16 ayat 32. Kerennya orang bisa menguasai diri, hebatnya orang bisa menguasai diri. Ini kata firman Tuhan. Sama-sama kita baca ya, sama alamatnya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, sekali lagi ya. Kak Cindy suka sama ayat ini. Sekali lagi, sama-sama yang keras ya. Biar dengar sebelahnya, kakak adiknya dengar, mami papinya dengar yang keras. 1, 2, 3. Amsal 16
ayat 32. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Keren gak? Keren gak? Hebat gak mereka? Hebat. Siapa kalau gitu yang menguasai diri? Siapa? Bian, Syasha, Maxi, Joan, siapa lagi? Caitlin, Putri, Angel, semuanya. Wah, kelas besar yang bisa menguasai diri. Paul, siapa lagi? Jordi. Wah, luar biasa. Kak Sandy sampai lupa mau sebutin nama satu-satu. Cheryl, Keisha, siapa lagi? Sela, Matthew, Jessica, Stephen, wah, Timothy. Oh, luar biasa. Jonathan, Shane, yes. Akhirnya Kak Sandy sebutin semuanya teman-teman. Siapa lagi? Orang yang bisa menguasai, Sela juga udah sebutin. Orang yang bisa menguasai kota adalah anak-anak Aero Kids saat menguasai diri sendiri. Keren gak? Sama gak kayak Avengers? Enggak, Avengers mah enggak. Lebih hebat kita karena kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan. Jessica sudah tadi. Tapi, nih ada tapinya nih. Firman Tuhan juga bilang orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, artinya yang gagal. Aduh, gagal, aku gagal. Ada gak di firman Tuhan? Ada. Yuk buka sama-sama. Ini masih Amsal, jangan ditutup ya. Amsal 25 ayat 28. Oke, kasih ditunggu. Amsal 25 ayat 28. Sama-sama kita baca, alamatnya juga dibaca ya. 1, 2, 3. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Wah, ngeri ya. Sekali lagi ya, baca ya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Gimana Kak kalau kota nggak ada temboknya? Gimana? Roboh. Gampang masuk musuh. Gampang diserbu sama musuh. Nggak ada temboknya. Roboh. Siapa kita orang-orangnya nih? Jadi pilih yang mana? Mau yang menguasai atau melebihi orang yang merebut kota atau yang roboh temboknya? Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita semua lewat ayat ini. Kasih dikasih contoh tokoh Alkitabnya. Kita belajar dari siapa? Siapa yang kenal Simpson? Oh, ada yang kenal. Tetangga sebelah Kak. Tetangga sebelah namanya Simpson juga kebetulan ya. Enggak. Itu teman sekelas saya. Namanya kebetulan Simpson. Di Alkitab juga ada. Namanya Simpson. Simpson itu adalah tokoh Alkitab yang paling kuat. Paling kuat dia. Ya. Dia diberi urapan oleh Tuhan. Sehingga urapan yang Tuhan berikan atas Simpson itu adalah kekuatan fisik yang luar biasa. Ngapain aja sih si Simpson ini sampai dibilang jadi paling kuat di Alkitab ini? Dia mencabik-cabik singa seperti anak domba. Dengan apa? Dengan samurai? Atau dengan pisau daging? Atau dengan apa? Gak ada. Dia hanya menggunakan tangan kosong nih. Gak pegang apa-apa, gak pegang pisau. Kita kalau potong tahu, potong tempe pakai pisau. Ini Simpson mencabik-cabik singa dibuka. Mulutnya dibuka gini pakai tangan kosong. Gitu. Padahal giginya singa kayak gimana? Tajam kan? Tapi dia kuat. Karena apa? Urapan dari Tuhan. Selain itu dia ngapain lagi sih Kak? Simpson juga membunuh 30 orang dalam satu kali kesempatan. Adik-adik baca di Hakim-Hakim 14 ayat 19. Wah, ditebas semua. Keren ya. Kayak film Avengers, dilempar ininya semuanya sama ininya, perisainya Kapten Amerika. Enggak. Kalau sama Simpson, dia sekali tebas aja jireng, langsung mati semuanya. Luar biasa ya Simpson, itu karena urapan Allah. Apalagi Simpson juga meremukkan tulang-tulang musuhnya. Tulangnya remuk. Siapa yang pernah makan ayam tulang lunak? Atau makan bandeng presto? Tulangnya lunak. Ini
tulang manusia diremukkan oleh Simson. Saking dia kuat banget. Apalagi dia bunuh juga musuhnya dengan menggunakan rahang keledai. Ya, rahang keledai. Ya, sedikit ya rahang keledai itu apa ya? Kuat sih, kuat rahang keledai. Tapi yang dia bunuh berapa orang? 1.000 pakai rahang keledai. Wah, luar biasa gak nih si Simson? Kuatannya ya, Kak Cindy kalau ngebayangin Simson, dia kuat banget ya, ngalah-ngalahin Hulk kali ya. Hulk ya, Hulk. Ngalah-ngalahin Hulk yang badannya hijau itu yang gede itu. Tapi Simson lebih kuat. Wah, luar biasa urapan Tuhan atas Simson. Tapi salah satu contoh yang tidak menguasai diri adalah Simson. Ya, Simson jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa apa? Keinginan mata. Tadi Kak Cindy bilang ada keinginan mata, keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup. Nah, dia apa? Keinginan mata sama keinginan dagingnya dia jatuh. Ya. Waktu itu Simson dikerjain sama orang-orang. Kita ikat pakai tali. Siapa yang pernah lihat tali tambang yang gede untuk kapal? Itu masih baru beli, mereka diikat pakai 2 tali. Sama Simson dibuka langsung putus semua. Nah, saking kuatnya orang jadi takut. Tapi Simson jatuh dalam keinginan mata dan keinginan daging. Sehingga Simson akhirnya tidak memiliki kekuatan lagi. Kenapa dia tidak menguasai dirinya? Karena apa? Yaitu dia tidak hati-hati dengan apa yang dia lihat. Ya, adik-adik kelas besar, hati-hati apa yang kamu lihat melalui gadget kalian, hati-hati. Karena lewat mata sudah mulai melakukan dosa. Dengan keinginan mata kalian akan sampai ke pikiran, dari pikiran diolah sampai akhirnya kalian berbuat yang jahat. Hati-hati. Hanya menonton atau melihat di aplikasi atau di gadget kalian hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani. Jadi hati-hati. Kemudian apa lagi? Si Simson gagal lagi. Karena apa? Pikirannya dia juga kotor. Jadi dia nggak mau menguasai dirinya, semuanya dia ingin. Jadi akhirnya dia gagal. Terus nasib Simson gimana? Nasib Simson matanya dicungkil. Gak bisa lihat dong Kak? Betul. Simson gak bisa lihat karena matanya dicungkil. Jadi waktu dia jalan harus meraba-raba, mana ini, gak ada. Tapi terus Simson bertobat. Simson merendahkan hatinya. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ingatlah aku Tuhan sekali aja. Biarlah aku mendapat urapan dari Tuhan sekali lagi. Dia dapat kekuatan sehingga dia menghancurkan tembok-tembok, yang menghancurkan rumah-rumah tiang-tiang yang gede-gede kayak begitu. Luar biasa. Itu adalah salah satu contoh Alkitab yang kurang menguasai ini. Siapa di sini adik-adik yang mau seperti Simson? Kekuatannya, mintalah dari Tuhan. Tuhan pasti mengurapi kita. Tuhan yang memberi kekuatan sama adik-adik. Siapa yang kalian akan minta? Tuhan buat aku jadi kuat, buat aku jadi sehat. Mintanya ke siapa? Ke dokter? Ke mama? Minta sama Tuhan. Cuman sama Tuhan, Bapa kita, Tuhan akan sediakan. Haleluya. Satu lagi contoh Alkitab yang mengendalikan bahkan menguasai diri. Siapa yo? Siapa? Oh bener, Daniel. Siapa yang kenal Daniel? Oh iya, kelas besar ya. Daniel ada nama kelas besar. Iya, Daniel ada nama kelas besar ya. Oh, Daniel yang di kelas itu, oh bukan, di SD atau sekolah mana, atau sepupunya Daniel juga namanya. Yang namanya Daniel harus bisa menguasai diri sesuai dengan tokohnya di tokoh Alkitab. Tapi yang bukan namanya Daniel harus lebih menguasai diri. Ini sekarang Daniel kenapa bisa menguasai diri Kak? Daniel disuruh
makan makanan raja, dikasih anggur, dikasih makanan yang enak-enak. Tapi Daniel menolak. Daniel bilang, saya tidak mau menajiskan diri saya dengan santapan raja anggur yang memabukkan. Tapi seperti firman Tuhan, bahwa hidup ini bukanlah dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ya bukan berarti adik-adik juga tidak makan toh, ya. Jadi intinya kalian harus mensortir, dipilih makanannya yang betul-betul dari Tuhan dan kesehatannya juga diuji. Jadi jangan makan sembarang gitu. Makan ini, makan terserah, makan itu, makan semuanya dimakan. Kalau sakit perut, sakit perut. Nah, setiap apa yang kamu makan, apa yang kamu minum harus berdoa. Daniel menguasai dirinya dengan tidak menyentuh makanan itu. Pas dites, kerajaan bilang, ayo kita tes. Nih, orang-orang yang berdoa sama Tuhan Yesus nih, katanya, kita tes, kita gak kasih makanan. Daniel juga bilang, oke, kita tes. Gak kasih makanan selama berapa hari? 10 hari dia gak kasih makan. Tapi 10 hari dites, kok yang dikasih makan enak-enak, kasih anggur, kasih apa, kok malah jadi loyo, terus gak seger. Giliran Daniel dan teman-temannya, dia malah jadi gemuk. Nah, gemuknya gak kayak Kak Sandy ya, makin naik gemuknya. Gemuk, perawakannya bagus, terus dia makin pintar, 10 kali lipat dari orang-orang yang minum dan makan. Itulah hasil dari penguasaan diri. Bahkan Daniel juga tidak takut ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Terus sekarang, Tuhan tolong, ini aku gimana? Tidak, dia sudah bisa menguasai dirinya. Dia tinggal tenang karena dia tahu Tuhan akan beserta dengan dia. Dia duduk cantik, duduk manis di gua, di sebelahnya ada singa. Duduk aja di situ, manis cantik. Singanya kenapa? Singanya di situ. Singanya lihat Daniel, lihat. Tapi singanya bilang, aku udah kenyang. Enggak ya, singanya cuma bilang, ya kayak gak ngeliat Daniel. Karena apa? Karena Daniel dijaga oleh Tuhan, malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar kandang dan gua singa. Gak ada yang berani, gua singanya cuma ngantuk doang, ngantuk aja, kayak gitu. Dia gak ngeliat Daniel. Karena apa? Daniel menguasai dirinya untuk tinggal tenang. Jadi Kak Sandy mau kasih tahu, datangnya orang yang kalah itu bukan karena dia tidak melakukan apa yang dari Tuhan. Ingat, Kak Sandy ulangin lagi ya. Jadi yang membuat kita kalah atau menang bukan fisik kita. Kak Sandy nih kayak begini nih, kuat nih mukulnya nih. Atau tubuh kita yang berotot, yang udah ada pentolannya sini, jedul semuanya. Bukan. Itu gak membuat kita menjadi menang atau kalah. Tapi yang membuat kita memang adalah pemenang adalah menguasai dan melawan setiap keinginan daging kita. Melawan keinginan yang bukan dari Tuhan. Apa sih Kak Sandy? Itu tadi Kak Sandy bilang, egois, serakah, iri dengki, terus suka menyontek, suka mencuri, suka mengucap saksi dusta, tidak taat mama papa, tidak taat sama ibu bapak guru. Nah, siapa yang mau jadi pemenang? Seperti Amsal bilang, melebihi merebut kota. Siapa? Angkat tangannya. Good. Mulai dari sekarang berjanji ya. Mulai dari sekarang berjanji untuk tidak nyontek. Mulai dari sekarang berjanji untuk tidak mencuri, Berbohong. Mulai dari sekarang, aku gak mau Kak egois, aku gak mau Kak serakah. Haleluya. Dari sekarang berjanji, sekarang bicara sama Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa nanti. Kak Sandy ulangin lagi untuk ayat kita, ayat hafalan kita, yaitu dari Amsal 16 ayat 32. Sekali lagi kita baca sama-sama untuk penguasaan diri supaya adik-adik bisa menjadi seorang yang melebihi dan merebut kota,
itu kita harus memiliki penguasaan diri yang baik. Sama-sama kita baca Amsal 16 ayat 32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Good, itu adalah buah roh ya, yang keempat. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang dipercaya, adik-adik di sini, adik-adik Ero Kids akan menjadi anak-anak Ero Kids yang menguasai dirinya. Dan kasih yang dipercaya, kalian melebihi orang yang merebut kota. Kota ini kotanya gede gak sih? Kota Jakarta ini besar. Tapi kita melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Sebelum Kak Sandy mau berdoa bersama-sama, kita mau angkat pujian ini. Buah-buah roh adalah buah-buah roh yang ke-9. Ini sudah terakhir ya. Udah gak ada lagi ya. Minggu depan nanti kita akan saksikan firman Tuhan dengan yang lain. Tapi Kak Sandy mau supaya kalian melaksanakan 9 buah roh. Untuk itu kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini biar sama-sama ingat. Yuk kita sama-sama Kak, kita sama-sama nyanyikan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sekali lagi, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Inilah, sungguh-sungguh katakan, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, inilah. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap ku mau hidup. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Tutup mata adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, gak boleh ada yang lirik kanan, lirik kiri. Semuanya fokus sama Tuhan. Kita mau ikrarkan bahwa kita mulai hari ini akan menguasai diri kita masing-masing. Letakkan tangan kanannya di dada, ikuti Kak Sandy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mengatakan dan kami mau mendeklarasikan bahwa kami mau menguasai diri kami dalam nama Yesus. Jadikan kami melebihi orang yang merebut kota. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah selesai. Tapi hamba percaya Tuhan, anak-anak Ero Kids saat ini boleh mengalami kebaikan Tuhan. Boleh mengalami pemulihan Tuhan hari demi hari. Biarlah 9 buah roh ini Tuhan boleh ada dalam hidup mereka. Supaya mereka juga sendiri merasakan bahwa 9 buah roh ini memiliki dampak yang luar biasa ketika mereka melakukannya. Hidup mereka berubah karena Yesus. Hidup mereka diberkati karena Yesus. Hidup mereka mengalami kemenangan karena Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Aku mau berdoa di dalam nama Yesus.
Biarlah Yesus sendiri beracara atas anak-anak kami, mulai dari minggu ini sampai minggu depan bertemu kembali dengan kami semua. Biarlah mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa, anak-anak Tuhan, anak-anak panah ya Bapa, yang sungguh mendengarkan firman-Mu, yang sungguh menjadikan firman-Mu pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik, Tuhan berkati, selamat hari Minggu.